Ada telepon nih. Halo, assalamualaikum. Oh iya Bu, gimana Bu? Wah, ada revisi ya? Nggak bisa minggu depan. Soalnya kan lagi liburan. Aduh, ya udah deh. Sekarang Ibu kirim dulu aja filenya ke saya. Nanti saya coba revisi ya. Oke, sekarang. Oke, terima kasih Bu. Sekarang saya mau hubungin dulu si Adit. Halo, Dit? Ya, Itu file yang di folder NAS Monitor, tolong revisi ya. Sekarang kerjain. oke, siap. Oke, revisian sudah selesai. Udah, beres deh kerjaan. Mantap kan? Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Nah, kebetulan sekarang tuh kan lagi musim liburan ya. Tapi meskipun liburan, tetap kerjaan mah nggak libur ya. Apalagi saya konten kreator gitu, tetap harus buat konten di-upload ke YouTube. Nah, maka dari itu, di sini saya butuh NAS. Makanya saya bawa NAS gitu. Kalian tahu NAS itu apa? NAS itu adalah Network Attached Storage. Network Attached Storage adalah sebuah perangkat yang tersambung ke jaringan, memungkinkan kita bisa melakukan penyimpanan maupun pengambilan data dari mana saja. Bisa akses dengan jaringan lokal maupun jaringan internet. Tentunya keamanannya ini sudah kuat lah, sudah aman. Jadi gitu nih teman. Ya udah, kita langsung saja pasang ke studio. Kita instalasi NAS-nya dan kita nikmati fiturnya dan saya bisa liburan dengan tenang. Oke? Let's go. Oke, yang dari tadi saya bawa ini adalah NAS dari QNAP TS462. Jadi di dalamnya tuh ada 4 slot untuk harddisk 3,5 inch, tapi support harddisk 2,5 inch ataupun SSD SATA. Terus support juga ada 2 kali slot M.2 NVMe. Jadi bisa dipasangkan totalnya 6 storage. Fungsinya si harddisk di dalam ini tentunya untuk menyimpan file kita, data-data kita. Contohnya ya saya nyimpen video-video Sekelas IT yang dari tahun awal ataupun nanti tahun 2023 ke depan saya simpennya di sini. Si NAS ini tentunya ada prosesornya juga, tapi nggak kenceng-kenceng amat ya, supaya bisa membaca si harddisk aja. Menggunakan Intel N4505, speednya up to 2,9 GHz, terus RAM-nya menggunakan 2 kali SODIMM DDR4 2 GB, dan di bagian belakangnya ada beberapa port, 1 kali HDMI, 2 kali USB 2.0, 1 kali RJ45 yang udah support 2,5 gigabit Ethernet. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali ketika kita menggunakan jaringan lokal. Tapi ini juga harus didukung dengan router yang udah support 2,5 gigabit juga atau lebih ya, supaya transfer antar PC bisa lebih cepat. Terus tambahnya lagi ada 2 kali USB 3.2 tipe A juga ya, di depan satu, di belakang satu, terus di bawahnya ada untuk port power. Nah, watt yang kalian bisa lihat di sini, si NAS TS462 menjalankan 4 harddisk dan 1 NVMe hanya beberapa watt saja. Kalian bisa lihat ya, wattnya nggak terlalu besar kok. Jadi irit lah ya. Terus untuk bagian depannya di sini ada tombol power dan LED notifikasi untuk membaca si harddisknya. Kalau misalkan berkedip-kedip, maka menandakan harddisknya ini berjalan dengan baik. Di sini saya menggunakan harddisk WD Red. Nah, ini khusus untuk NAS ya. Karena harddisk untuk NAS ini tuh didesainnya berbeda. Mereka tuh didesain untuk bekerja rodi 24 jam non-stop gitu ya. Jadi harddisk NAS ini tentu durability-nya tuh lebih kuat dibandingkan harddisk biasa. Kebetulan di sini saya menggunakan 4 harddisk, masing-masing satu harddisknya tuh 14 terabyte. 14 terabyte dikali 4. Wah, lega banget gitu ya. Ditambah 1 NVMe dari WD Red juga sama ya. Ini size-nya 1 tera. Jadi totalnya ada 5
di dalam ini. Wah, pokoknya lega banget lah ya. Mungkin 2025, 2026 juga nggak akan penuh ini si harddisknya. Oke, sekarang di sini saya akan instalasi dulu si NAS-nya ya, menggunakan aplikasi QFinder. Langkah awalnya sih gampang, kita tinggal buat akun dulu, gampang lah, tinggal ikutin langkah-langkahnya. Tapi kalau misalkan untuk setting-setting aplikasi yang mau digunakan, tentunya ini butuh pengetahuan ekstra. Nah, kalian nggak usah khawatir di sini ya, karena tim QNAP bisa membantu untuk nyeting kebutuhan yang kalian mau. Misalkan seperti saya ya, di sini saya juga dibantu oleh timnya QNAP untuk bisa menyeting kebutuhan-kebutuhan yang saya gunakan di si QNAP ini gitu kan. Nah, nanti kontaknya saya akan simpen di sini aja deh, supaya kalau misalkan kalian atau teman kalian, saudara kalian, atau kolega kalian membutuhkan NAS QNAP, terus bingung cara settingnya, bisa kontak admin si QNAP-nya. Ada Instagramnya, ada Facebooknya, atau ada WhatsApp-nya juga. Nanti saya akan simpan di sini, kalian bisa kontak langsung di sana dan minta bantuan untuk settingnya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang fitur-fitur yang dihadirkan oleh si QNAP ini. Khususnya untuk konten kreator, ya seperti saya ya, ada 4 fitur yang sangat saya butuhkan sekali. Sebetulnya ini bukan untuk konten kreator saja, tapi kebetulan ya saya konten kreator, jadi saya bahas fitur khusus untuk konten kreator. Ini bisa digunakan oleh kantor, universitas, sekolah, bahkan hiburan-hiburan seperti karaoke, rental. Ini bisa banget gitu. Banyak banget aplikasi yang disediakan oleh si QNAP ini. Kita tinggal install aja, lalu kita setting-setting sesuai dengan kebutuhan. Oke, misalkan nih di sini ada 4 fitur. Yang pertama ya, kebetulan di studio itu ada 4 PC. Ini menggunakan jaringan lokal dulu ya. Bisa melakukan editing di tiap PC yang berbeda. Misalkan nih di PC 1 yang saya pakai, saya harus tancapkan dulu harddisk eksternal, copyin dulu, lalu anterin ke PC si Adit. Dit, editing. Itu kan langkahnya jadi 4 kali lipat gitu. Tapi kalau misalkan saya simpan filenya di NAS, kita tinggal bilang aja, Dit, filenya di folder editing monitor misalkan. Tinggal terusin editingnya. Si Adit tinggal akses aja. Masuk ke NAS, buka file folder monitor. Tinggal diedit langsung di PC-nya. Udah gitu, langsung lanjutin editingnya. Mantap banget kan? Itu mempermudah, mempercepat kerjaan khususnya untuk saya di studio. Terus fitur yang kedua, ini tuh bisa bikin akun untuk tim Sekilas IT. Jadi semua masing-masing tim Sekilas IT punya username dan password berbeda. Jadi tinggal bilang aja, buka ini, tinggal login aja sendiri gitu, nggak usah pakai password yang sama gitu. Terus fitur yang ketiga, ini bisa kirim file via link di smartphone. Aplikasinya QFile. Misalkan kita mau kirim file ke klien atau ke studio, kemanapun lah dan kapanpun ini bisa. Misalkan saya lagi liburan atau lagi liputan di luar kota, saya bisa langsung kirim file pakai smartphone. Nah, dikirimkan ke studio. Nanti di studio lanjut diedit. Nah, ini bisa mempercepat kerjaan saya pribadi ya, khususnya sih di konten kreator. Nah, terus fitur yang keempatnya, ini salah satu favorit saya juga ya. Bisa otomatis backup hasil kamera HP ke dalam si storage NAS melalui jaringan yang sama. Jadi misalkan ya, di luar sana saya udah foto-foto, ngambil video gitu kan. Ketika datang ke studio atau datang ke rumah dengan jaringan yang sama, wifi yang sama, si handphone ini otomatis membackup filenya ke dalam NAS. Kita tinggal tidur aja juga dia berjalan sendiri gitu kan. Jadi ya memang keempat fitur ini nantinya bakalan saya sering gunakan di studionya Sekilas IT. Nah, gimana teman-teman? Udah kebayang belum fungsi si NAS ini? Ini yang saya bagikan ini berfungsi atau manfaatnya hanya untuk konten kreator saja. Sebetulnya saya udah bilang juga, ini bisa bermanfaat untuk di kantor, untuk di universitas, untuk di sekolahan, untuk di bisnis, bahkan di tempat hiburan seperti karaoke, rental, dan lain-lain. Aplikasi-aplikasi yang udah disediakan oleh si QNAP ini tuh bisa dimanfaatkan. Ya kita tinggal pilih aja aplikasi mana yang kita bisa memanfaatkan dengan menyesuaikan kebutuhan kita. Oke, sekarang kita lihat harga yang ditawarkan oleh si QNAP TS462 ini. Harganya dibanderol sekitar 10.520.000-an ketika saya lihat di e-commerce. Ya memang ini harganya mahal banget ya, termasuk mahal. Apalagi kalau ditambah harddisk yang 14 TB seperti ini. Ini harganya sekitar 8 jutaan.
Jadi kalau misalkan satu NAS ditambah satu harddisk 14 terabyte, berarti totalnya sekitar 18 jutaan. Namun kalau misalkan kita bandingkan dengan berlangganan cloud, ya itu harganya bisa jauh lebih mahal kalau dipakai atau berlangganan bertahun-tahun. Nah kalau misalkan si NAS ini kita hanya bayar di awal aja. Kita bayar di awal aja, beli alatnya sendiri, harddisknya sendiri, dan nanti kesananya nggak usah berlangganan gitu, nggak ada paket berbayar bulanan atau tahunan. Jadi kita modalnya di awal aja, kesananya tentunya gratis gitu ya. Dan tentunya dengan modal yang cukup besar seperti itu, untuk digunakan pembisnis, kantor, sekolahan, harga 20 jutaan mungkin belum ada apa-apanya dibandingkan dengan perusahaan yang mereka jalankan atau fitur yang dihadirkannya. Saya aja sebagai konten kreator yang ya masih cukup pemula lah ya, ternyata sangat terbantu sekali dengan adanya NAS seperti ini. Pertama, kerjaan saya bisa lebih cepat terselesaikan, terus data-data penting saya bisa terjaga dengan aman, terus data-data video khususnya nggak hilang untuk beberapa tahun ke depan gitu, masih tetap bisa tersimpan di sini. Apalagi ini bisa melakukan backup juga, bisa melakukan RAID 0, RAID 1, RAID 5. Nah ini fitur-fitur yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh sebagian penggunanya. Oke, mungkin gitu aja. Jadi si NAS QNAP TS462 ini sudah berjalan di Sekilas IT. Sekarang waktunya saya untuk liburan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, saya lagi di luar, lagi di perjalanan gitu, tetap bisa bekerja, tetap bisa melakukan atau membuat konten untuk diupload ke sosial media. Itulah manfaatnya gitu ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.